datang lagi apa itu? Datang dimulai dari demo. Karena limbah ya. Iya, demo, terus udah gitu dimulai dari truk guling. Karena saya punya tanah itu kan tidak strategis masuk ke dalam. Jadi pada saat pengangkutan 16 ton itu truk guling. Selamat pagi IC Heroes. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial jauh-jauh dari Madura, Ibu Agnes. Beliau merupakan satu-satunya produsen PET hot wash yang ada di Madura. Ya. Selamat pagi Bu. Ya, pagi. Iya. Gimana perasaannya hari ini? Ya surprise ya. Surprise. Saya dipanggil. Oke, baik. Kalau boleh tahu dalam rangka apa ya Bu datang jauh-jauh nih bela-belain dari Madura sampai ke Surabaya? Iya, kemarin tuh Bareka ya, Bu bisa pergi ke Fosa. Saya sih sebenarnya nggak peduli ya dia mau ngapain. Saya pokoknya atas nama Pak Hermanto saya langsung berangkat gitu. Mantap. Iya. Oke. Jadi Ibu itu di sini sebenarnya juga ada sehubungan dengan company visit ya Bu, kalau nggak salah, yang diadakan oleh Idea Cloud. Untuk besok ya, Iya, tanggal 27, 28 ya. Oke. Iya. Jadi IC Heroes, bagi kalian yang mungkin masih di rumah yang masih nggak tahu nih tentang Idea Cloud, jadi Idea Cloud itu juga memiliki program yang namanya itu adalah company visit. Nah, company visit ini dikhususkan untuk para peserta inkubator seperti Ibu Agnes, di mana kalian itu bisa mengunjungi pabrik-pabriknya Pak Hermanto seperti Avian, Cleo, Murlife, dan masih banyak lagi. Dan puncak acaranya itu adalah dinner gitu, face to face dengan Pak Hermanto dan para coach lainnya seperti Ibu Belinda Tanoko, Pak Denny, dan Coach Robi juga gitu. Jadi di situ kalian juga nggak hanya networking nih sama founder-foundernya Idea Cloud, tapi kalian tuh juga networking dengan sesama peserta inkubator lainnya, di mana kalian tuh bisa sharing juga pengalaman kerja kalian dan mungkin kedepannya kalian mungkin bisa kerjasama juga gitu. Oke Bu, jadi sebenarnya PET flake atau PET flake hot wash ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri tuh masih sedikit asing gitu ya Bu tentang PET hot wash itu sebenarnya apa. Jadi bisa dijelaskan nggak Bu lebih lanjut? Mungkin IC Heroes ada yang mungkin belum paham gitu seperti saya. Seperti apa sih Bu PET itu sebenarnya? Sebenarnya bisnis ini adalah bisnis yang mulia ya. Mulia. Karena ini adalah pengurangan sampah dan PET itu adalah jenis daripada plastik. Ya, kebanyakan kalau kita lihat itu adalah botol kemasan ya. Jadi ada beberapa juga packaging yang dari PET. Nah, itu kita daur ulang supaya bisa dipakai kembali. Oh, baik. Berarti Ibu dari dulu emang suka nih ramah lingkungan atau bagaimana? Awalnya saya hanya ngepul saja, kecelakaan. Ya, kecelakaan. Terus jadi kecelakaannya karena dulu saya waktu masih kerja sama beberapa company itu, salah satu company itu saya dituntut untuk menciptakan omset yang menggebrak gitu kan. Lalu kebetulan saya nawarinya ke beberapa rumah sakit dan dari rumah sakit itu sempat sampaikan begini, it's okay produknya masuk sini tetapi limbahnya saya tidak mau tahu, kamu harus urus limbahnya demi sebuah omset. Saya bilang oke, nggak apa-apa, saya siap gitu. Dan surprise banget begitu saya ditelepon disuruh ambil limbahnya, terus ternyata Koldiesel itu penuh. Jadi di depan rumah saya itu sudah penuh limbah-limbah medisnya. Saya juga nggak tahu waktu itu bahwa limbah medis ada aturannya ya. Iya. Itu awalnya dari situ saya bersentuhan dengan plastik. Lalu kenapa Bu tiba-tiba bisa kepikiran nih, oh kayaknya daripada numpuk nih di depan rumah, mending saya daur ulang aja nih atau gimana gitu? Oke. Basically itu saya punya mimpi adalah pengen menjadi pengusaha. Dan waktu itu saya nggak peduli apapun pengusahanya, jenis usahanya, saya akan kerja dan saya harus punya pabrik. The first time saya punya mimpi nggak tahu pabrik apa, pokoknya saya harus punya pabrik, ada cerobong asapnya, ya seperti kayak gitulah. Dan pada saat saya sudah ngumpul itu limbah-limbah banyak di rumah, terus beberapa uncle saya, terus keluarga saya, partner saya, dia bilang mau sampai kapan kamu kerja ikut orang? Benar.
spontan saya karena memang senang sekali ingin punya pabrik, saya bilang kata siapa saya belum mempersiapkan, sebentar lagi saya juga resign, ini sudah siap. Di mana ada bahan rumah Kesediaan bahan bakunya sudah siap gitu. Baik, Seperti itu baik. awalnya. Lalu saya kan buta ya dengan bahkan saya tidak tahu ada suatu usaha namanya daur ulang plastik, itu saya tidak tahu. Oh, benar. Jadi everything guru saya itu semuanya serba YouTube dan Google. Oke. Iya, sampai saya download suatu aplikasi store itu ada kisah orang sukses. Saya download kisah orang sukses, di situ ada salah satu pengusaha muda yang industri daur ulang plastik kebetulan. Jadi saya bilang sama my mom, Mi ini lihat orang jual sampah aja bisa sampai sukses gitu kan. Kamu cari orang itu. Dan saya cari orang itu, saya juga cari perkumpulannya, di mana waktu itu saya masuk di Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI). Dan saya melibatkan diri saya aktif di sana supaya saya dapat banyak ilmu, banyak koneksi. Karena di sana kan senior-senior yang memiliki pabrik plastik. Nah, itulah terus akhirnya saya mulai bertahap, dimulai dari beli mesin giling. Dan waktu itu tempatnya ya minjem Iya. halaman. Dan mama saya cukup ketat ya, dia bilang kamu mau pinjam halaman ini mau berapa lama? Oh ya nanti kalau sudah punya tempat, punya uang, ya itu harus ada targetnya, nggak bisa kamu pakai cuma-cuma di sini. Benar sekali, Bu. Sampai saya itu nggak sadar sampai tahun 2016 akhir, mama saya itu bilang 2017 sudah nggak bisa ya pakai tempat ini, kamu harus cari sewa di luar. Wah, saya langsung ya akhirnya saya berjuang, dan kebetulan saya kan juga financial planner di beberapa perusahaan, di perusahaan asing, dan saya bilang sama manajer saya, sama leader saya, ini saya harus punya pabrik, harus punya tanah sendiri, lahan sendiri, karena kalau tidak saya nggak tahu nih usaha mau di mana gitu. Sampai saya kepikiran tuh sampai nego sama papi saya, kan ada loteng gitu. Tapi nanti kalau loteng ini dipakai buat industri buat daur ulang plastik nggak apa-apa. Ada aja rumah kok dipakai untuk daur ulang sampah kan itu. Terus sampai akhirnya saya akhirnya ditekan juga sama leader saya, kayak ini loh, kayak ketemu need-nya saya. Jadi dia semakin ngegas motivasi saya. Makanya kamu harus cari orang supaya dapat komisi gede gitu. Berarti kan. dia berperan besar juga ya, Bu? Sangat, iya. Iya, dia berperan besar. Terus dia bilang, ayo mau sampai kapan kamu nggak punya tempat gitu. Dan saat itu leader saya bilang, butuh berapa kamu untuk punya pabrik gitu. Butuh 500 juta. Leader saya bilang, 500 juta itu nggak cukup untuk kamu punya pabrik gitu kan. Kamu naikin lagi, kamu punya goal. Naikin lagi. Berapa? Masa 1M saya kasih tahu itu juga nggak cukup. Waduh, 100 juta aja nggak megang ya. Baru ngomong 1M, 2M gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya udah 1M aja deh. Ya udah, tapi itu saya kasih tahu 1M nggak cukup. Dia bilang seperti itu. Dan singkat cerita, saya memantapkan 1M itu. Terus leader saya bilang, ya sudah kalau kamu mantapnya cuma 1M, ya sudah 1M. Ya akhirnya 2017 itu saya dapat 1 miliar saya, dan mama saya juga kayak tiba-tiba gayung bersambut, kamu sudah punya uang kan, beli tanah gitu untuk bikin pabrik ya. Itu ceritanya tahapan-tahapan saya sampai akhirnya ada pabrik. Luar biasa, Ibu. Terus setelah Ibu dapat pabrik ini gimana, Bu? Cara mengurusnya apakah berjalan? Kan nggak mungkin nih berjalannya lurus, pasti banyak kendala yang luar biasa. Itu kan baru tanah ya, belum bangun, Iya. belum beli mesinnya ya. Itu sangat-sangat luar biasa biaya yang dibutuhkan. Terus akhirnya saya mikir begini, ini mesinnya aja juga 1 miliar, tanahnya 1M. Aduh gimana ini, belum bangunnya ya, belum bangunnya. Terus ya saya datang lagi ke manajer saya, dia bilang gini, kalau kemarin kamu bisa dapat 1M, it's like copy paste saja gitu. Benar. Copy paste aja gitu, dan saya dapat lagi tuh 1M lagi dapat gitu. lagi 1M lagi, jadi Biasa. udah copy paste aja gitu. Dan waktu itu saya belikan mesin ya, mesinnya itu panjangnya 60 meter. Iya. Tapi ingat ya, saya nol ilmu pabrik itu, bagaimana mengolah pabrik, operasional pabrik, saya nol. Jadi benar-benar ini modal nekat. Iya, seperti itu. Dan untuk bangunan saya datang ke beberapa nasabah-nasabah saya prospek, saya presentasikan, saya punya bisnis mau ke sini, dan akhirnya salah satu dari
keluarga saya yang membantu, akhirnya dia mau invest. Oke, saya nggak apa-apa gabung sana, itu untuk bangunan butuh berapa, Luar biasa. seperti itu ya. Jadi akhirnya jadilah sebuah pabrik. Dan tapi apa yang terjadi setelah saya punya pabrik, ya itu baru dimulai badai pertama. Badai pertama. Bisa diceritain nggak Bu, badai-badai yang berkelanjutan atau yang pertama itu gimana Ibu cara mengatasinya juga gitu? Ya, the first time yang saya lakukan pastinya pray ya. Iya, Hanya berdoa dan beriman saja sama Tuhan Yesus dan sama keyakinan saya pasti bisa. Tapi benar-benar saya pasti bisa ini buta ya. Everything saya buka Google, buka YouTube, gimana sih? Jadi semuanya guru saya YouTube. Ya, 100% guru saya YouTube dan saya mengaktifkan diri di asosiasi supaya saya dapat masukan insight-insight dari teman-teman yang punya pabrik ya. And then musibah yang terjadi pertama dimulai dari mesin rusak, mesin meledak. Meledak Bu. Iya. Terus gimana Bu kalau meledak gitu? Rugi banyak kan soalnya kan kalau. Ya kan nggak bisa dipakai. Iya, jadi mesin meledak. Pertama kobong ya, kobong. Terus kita beli dinamonya. Itu dinamo yang paling besar itu kobong. Habis dinamo yang paling besar itu ada 60 meter tuh kan terdiri berapa belas mesin gitu kan. Mulai yang kecil-kecil, kobong 1, kobong 2. Saya setiap hampir baru duduk di kantor gitu, Bu, mesin satunya kobong lagi. Jadi kebayang ya. Jadi saya cash flow saya tuh sangat-sangat tidak sehat. Karena semua saya punya uang itu udah nyemplung semua sampai jadi pabrik. Saya pikir sudah tinggal running, saya dapat margin. Saya pikir gitu ya, selama saya hati-hati dengan pengeluaran, saya pasti nanti untung. Saya mikirnya gitu, selama saya tidak menggunakan hal-hal dengan konsumtif gitu kan, saya pasti bisa gitu. Dan yang terjadi nggak seperti itu. Nggak semudah itu ternyata ya Bu bikin pabrik. Kobong, beli lagi. Satunya kobong, beli lagi. Dan waktu itu kan saya kayak bingung kan, uangnya dari mana kan. Akhirnya saya cari pinjaman, terus saya akhirnya jadi pecah itu. Jadi pecah dengan saya harus datang lagi ke manajer saya manggilnya tante ya, tante ini saya butuh uang ini butuh uang, bisa kalau kemarin kamu bisa cari ke satu kamu bisa lagi, tapi kan ini yang namanya pikiran sudah pecah ya. Iya benar. Pikiran saya sudah pecah. Saya mau fokus untuk prospek lagi ke nasabah-nasabah baru, sementara di lain sisi saya mikirin pabrik ini masih harus running. Saya nggak mungkin memecat semua pegawai saya, ada 18 karyawan itu kan. Saya bagaimana, saya kan punya tanggung jawab beban moral sama mereka. Nah, dimulai dari mesin rusak, mesin sudah mulai running, saya beriman sama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, masalah ini mendewasakan saya. Ini terakhir nggak akan kobong lagi. Datang lagi apa itu? Datang dimulai dari demo. Karena limbah ya. Iya, demo, terus udah gitu dimulai dari truk guling. Karena saya punya tanah itu kan tidak strategis masuk ke dalam. Jadi pada saat pengangkutan 16 ton itu truk guling. Waduh, itu di pemukiman warga atau di mana? Iya, karena saya punya tanah itu di dalam. Jadi pada saat truknya keluar kan jalannya ini maksa gitu kan. Dia tidak layak untuk sebuah truk 16 ton. Dia layaknya paling hanya sebatas pickup, tapi saya paksa untuk itu karena saya nggak punya tempat. Demo lagi, saya harus membeli tanah yang guling itu. Waduh. Dan itu datang terus untuk menuntut saya beli tanah itu gitu. Sampai saya bilang, saya nggak mungkin lagi akan ada muatan besar. Saya nanti akan nimbal di tempat paman saya. Jadi agak dekat gitu ya, saya nimbal. Ya gangguan terus sih. Sekarang itu sudah jalan. Terus saya akhirnya terpaksa beli tanah itu lewat pinjaman. Terus akhirnya running. Saya pikir, wah oke. Mesin sudah semuanya prima. Jalan sudah aspalan baru lagi kan. Saya sudah nambah tanah lagi. Terus limbah saya sudah tahu bagaimana harus diaturnya. Ada lagi muncul lagi baru kan ya. Bagaimana mengatur pajak. Terus pajak berhubungan laporan keuangannya mana. Nah dulu saya punya laporan keuangan itu hanya tanggal, keterangan, in out. Singkat ya Bu. Ya, tanggal, keterangan, in out. And then teman saya bilang, lu punya BPP berapa? Oh iya ya, BPP. Lalu saya bilang sama karyawan saya, semua yang berhubungan dengan produksi, persediaan bahan baku, obat, karung, terus air, listrik itu dikategorikan. Bikin satu kolom lagi, kategori. Jadi seperti itu.
Dan akhirnya saya sudah bisa menjawab kan, BPP-nya sekian, seperti itu. Baik. Tapi ternyata mentah juga kan. Oh iya benar. Jadi banyak sekali hal-hal yang benar-benar saya dari nol sampai sekarang ini masih terus belajar. Sampai saya itu terkadang saya ke paman saya, tapi saya kurang puas sama jawabannya kan, hanya waktunya terbatas ya. Terus saya ke mama saya, terus mama saya bilang, coba kamu cari tahu ke teman-teman lain. Saya sampai ke Gramedia, beli buku akuntan, terus bagaimana mengelola perusahaan, sumber daya manusia gitu, semuanya saya pelajari. Ya banyak sih, tapi kan saya bingung yang mana dulu gitu. Iya benar, mulai dari mana gitu. Nah, terus baru saya benar-benar merasakan happy itu ya di tahun ini ya, tahun kemarin di mana saya tiba-tiba ada iklan ya, Idea Cloud. Oh luar biasa. Itu apa yang membuat saya akhirnya masuk ke Idea Cloud ya. Yang pertama pasti Pak Hermanto ya. Pak Hermanto, oke. Pak Hermanto Tanoko sudah idola ya Bu? Iya, itu adalah mimpi saya. Tahun 2017 saya menuliskan mimpi. Saya ingin ketemu idola-idola saya, salah satunya Pak Hermanto Tanoko. Gitu. Terwujud berarti ya Bu, melalui Idea Cloud Incubator untuk bisa bertemu nih sama Pak Hermanto. Sangat-sangat terwujud. Sebelumnya ini dari GCI ya, Junior Chamber Internasional itu ya, itu juga sempat menghadirkan Ibu Belinda Tanoko kan. Saya nggak panjang lebar, saya langsung join karena saya pengen ketemu Bu Belinda, ketemu anaknya dulu deh. Iya. Nanti baru ketemu sama Pak Hermanto itu. Nah, begitu saya lihat iklannya Idea Cloud, di situ kan ada kata-kata gini, apakah perusahaan Anda running tapi nggak ada untung gitu lah, intinya seperti itu ya. Apakah Anda tidak tahu bagaimana mengelola sebuah usaha gitu. Saya langsung, ini kayaknya yang saya cari gitu. Saya mikir kalau buku dari banyaknya buku, lalu saya baca semua, saya rangkum, kayaknya saya wasting time, saya nggak tahu dimulai dari mana tahapannya yang harus saya lakukan gitu. Dan melalui Idea Cloud ini benar-benar kayak apa ya, saya benar-benar amazed banget gitu ya dengan materinya yang terstruktur. Saya sudah ikut dari seminarnya yang 2 tahun yang lalu Idea Cloud. Itu saya sangat senang ya. Jarang ada seminar bisa mendatangkan berapa speaker ya, 60 langsung satu RT berbicara semua. Itu saya senang sekali itu. Itu saya sampai waktu itu saya sempat simpan di handphone gitu, malam-malam saya ini ikutin. Sampai tiba-tiba Idea Cloud punya incubator itu ya, itu benar-benar wow. Jadi kita sudah dikasih briefing, udah dicuci otak lewat seminar itu, terus langsung dimasukin ke dalam inkubator gitu ya. Jadi rasanya kayaknya ini deh yang bisa mendewasakan saya di bisnis. Nah itu ceritanya saya sampai sekarang saya merasa tidak mau pisah dengan Idea Cloud. So that's why segala webinarnya yang free saya selalu join karena selalu di setiap webinar itu ada insight-insight baru yang bisa saya terapkan. Ya, kalau boleh tahu nih Bu, berarti peran mentor ini dalam suatu bisnis itu sangat penting ya Bu? Apalagi buat UMKM atau yang bahkan sudah running gitu bisnisnya. Wah, justru perlu ya. Perlu. Ya? Saya gini ya, kenapa kok saya nggak ikut Idea Cloud Incubator sebelum saya punya pabrik gitu ya. Jadi saya nggak sampai seperti ini. Saya bukan lagi titik nol sekarang, titik minus. Setidaknya kalau saya sudah ikut incubator ini, setidaknya lah separah-parahnya bukan titik minus tapi titik nol gitu kan. Baik. Nah gitu. Jadi saya sarankan sangat wajib. Karena rugi sendiri kalau enggak. Benar-benar nanti yang terjadi kayak saya ini, nabrak sana, nabrak sini, di demo orang. Saya benar-benar di pabrik itu single fighter. Saya benar-benar menghadapi orang demo saya sendiri, melihat truk guling saya ngelihat sendiri, sampai yang namanya armada, salah satu armada saya itu juga kebakaran ya. Jadi konslet terus kebakaran. Jadi tahun 2020 itu dari bulan Januari sampai Desember itu masalah berjalan. Dari yang namanya pabrik saya juga ambles. Jadi itu fondasinya nggak kuat ya, jadi amblesnya sebesar mobil gitu. Itu bertahap terus ya. Ada terus gitu. Iya, sudah saya ini ilmunya kosong ya. Terus lingkungan seperti ini gitu. Tapi saya tetap sangat-sangat bersyukur karena saya bilang sama Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan, thank you banget. Ini terjadinya sekarang. Jadi saya ini benar-benar dididiknya dari sekarang gitu. Jadi saya rasa ini perlu ya. Jadi ini kalau kita nggak ikut Idea Cloud
dari sekarang lalu tiba-tiba buka usaha itu pasti nyesal deh. Nyesal. Beberapa kemarin teman saya ngubungin saya, dia tanya, Nes, gimana sih isinya Idea Cloud Incubator, worth it nggak sih? Saya kan belum punya usaha, saya baru mau bikin usaha. Bener. Saya spontan langsung bilang, rugi kalau lu nggak ikut dari sekarang. Lu jangan sampai kayak gua. Saya bilang seperti itu. Luar biasa ya Bu. Wah, sangat menginspirasi ya Bu Iya. dari ceritanya. Iya. Berarti Idea Cloud ini tuh berperan sangat besar ya Bu dalam bisnisnya Ibu ya. Kalau boleh tahu nih dampak positif apa sih Bu yang sudah maksudnya Ibu pelajari nih dari Idea Cloud Incubator yang kayak best practice-nya yang Ibu langsung merasakan dampaknya tuh di bagian mana ya Bu kalau boleh diceritakan? Kalau dampaknya ya sangat-sangat semua berdampak ya. Kalau saya suruh pilih salah satu nggak ada karena semuanya daging wagyu semua. Ya. Iya. Jadi kalau sekarang yang tanya saya, yang ditanya kepada saya itu mungkin apa yang saya sudah praktekkan dulu ya. Iya. Karena masih banyak sisa-sisa dari ilmu-ilmu yang belum saya terapkan saking berbobotnya materi ini gitu. Jadi dimulai dari perekrutan, hal sepele ya. Iya. Perekrutan hal sepele. Dulu saya kalau ngerekrut orang itu, saya hanya sepele aja. Yang saya sortir adalah mana yang warga di sekitar pabrik, mana yang bukan. Jadi warga yang bukan di sekitar pabrik sudah itu nggak lolos. Di luar, ya, Iya, jadi yang sekitar pabrik saya rekrut dulu, gitu. Dan saya melihat pekerja-pekerja saya sebenarnya rajin-rajin, tapi penempatan dia di tempat suatu titik job desk-nya itu tidak sesuai, tidak mumpuni dengan potensinya. Ya saya hanya berpikir, oh kayaknya orangnya ini semangat, dia punya pengalaman, jadi it's like dari intuisi saya saja gitu. Tapi begitu saya ikut Q&A-nya Coach Robby, saya sampaikan keluhan saya. Coach Robby bilang begini, wah ibu ini harus tes DISC gitu kan. Sepele ya, di Google juga banyak DISC, cuman kan nggak terpikirkan gitu kan. Dan luar biasanya ya Idea Cloud ya. Itu kan malam sekitar jam 10-an malam ya, Coach Robby ngomong seperti itu ya. Itu malam si Eva atau pagi itu sudah follow up. Waduh. Ibu ini untuk tes DISC-nya, apakah bisa segera dikasih ke Eva biar Eva bisa bantu gitu. Wah, luar biasa. Saya bilang gini, Idea Cloud ini pesertanya kan ratusan ya. Kok sempat-sempat ya ngurusi satu orang gitu kan. Kayaknya Eva dan Reka, waktu itu Reka belum ada ya. Kayaknya Eva doang, apa ya Eva ini bisa ngurusin semua. Saya sempat bertanya itu, tapi waktu itu saya sudahlah ya saya ikutin aja DISC itu. Lalu hasilnya saya kirim ke Eva, terus hasilnya keluar semua kan. Di situ tuh saya langsung, oh pantes ya orang ini dalam mengambil keputusan nggak bisa. Padahal dia leader masih tanya-tanya sana, tanya kiri, tanya kan. Wah saya salah posisi nih orang. Akhirnya saya geser itu. Nah saya kenapa memilih orang ini karena saya pikir kan dia pengalaman, dia lebih tua, dia sudah S1-nya udah lama gitu kan. Sebenarnya ini masih fresh graduate ya. Lalu saya, wah dari tes ini akhirnya saya tukar posisi. Wah ini saya salah penempatan orangnya. Nah itu hal sepele ya. Hal sepele yang saya dapat dari Idea Cloud. Memang DISC ada di Google, tapi bagaimana Idea Cloud touch saya, kayak rasanya orang tua yang benar-benar, nah lakukan itu. Benar-benar membimbing dari nol. Itu yang saya nggak habis pikir kok bisa ya Idea Cloud. Seperti itu. Itu baru satu ya. Masih banyak mungkin ribuan atau jutaan materi yang terkandung di dalamnya itu sebenarnya bobotnya luar biasa. Luar biasa. Berarti dengan membayar hanya secuil gitu ya Bu, dengan harganya untuk join Idea Cloud itu dampaknya atau impactnya di dalam satu bisnis itu luar biasa positif gitu ya Bu. Iya memang benar kalau tadi dibilang hanya secuil ya. Iya karena begitu saya ikut di materi ini dengan berbagai fasilitas Q&A dan semuanya ya. Ini kebetulan saya juga ngajar value investing. Kalau kita berbicara saham, it's like saham wonderful yang undervalue. Iya. Mungkin PBV-nya itu bukan lagi 0,1, 0,000 sekian. Karena memang bukan hanya materi ya di sini, tapi touch daripada mentor-mentornya itu loh. Bahkan saya nggak habis pikir Pak Hermanto ini kurang kerjaan ya. Touch-nya itu loh. Touch-nya itu luar biasa. Sehingga pada saat Coach Robby tanya, Bu Agnes bagaimana pengalaman Bu Agnes di Idea Cloud ini? It's like my parent in my business. Ya ini true. Benar. Hoax. Oke, benar. Berarti karena apalagi ada sesi Q&A yang bisa tanya jawab langsung gitu ya. Iya.
memang bener ya Bu, sampai diladenin sampai benar-benar tuntas, sampai nggak ada pertanyaan lagi baru ditutup gitu ya Bu? Iya, sampai Coach Robby itu bilang pertanyaan sudah nggak ada lagi. Saya bilang, nggak capek ya Coach Robby dia. Jadi pertanyaan itu saya tidak pernah menemukan satu kali pun pertanyaan tidak dijawab. Luar biasa. Bahkan sampai kadang ada teman yang mungkin daya tangkapnya tidak cepat begitu ya, terus bertanya lagi gitu. Itu yang namanya mentor itu ya, panjang, sabar sekali itu jelasinnya. Saya sampai dalam ini, masa yang ini nggak tahu sih gitu kan. Tapi benar-benar ketulusan daripada Coach Robby ya, itu waktu menjawab itu benar-benar kayak orang tua yang benar-benar, nak gini loh nak, kamu masih belum ngerti gini. Itu benar, itu serius nih, benar-benar. Belum lagi nanti setelah ditanya kan Coach Robby selalu bilang nanti ya langsung sama Eva, itu langsung ditindakin loh, bukan nanti kalau ingat iya, atau kalau kita follow up dulu baru ini, enggak, Evanya sudah aktif gitu langsung. ya, Bu. Itu yang bagus, touch-nya ya mungkin yang luar biasa, yang membedakan dari inkubator lainnya iya, gitu ya, Bu. di samping materinya itu sudah sangat lengkap ya kan, sampai Q&A, tapi touch-nya mentor sama mentinya ini benar-benar it's like ya memang parent gitu. Luar biasa. Sejatinya orang tua benar-benar mendidik dan membina anak-anaknya. Karena memang Idea Cloud sendiri itu kan sangat merawat gitu ya, anak-anak inkubatornya tuh benar-benar diperhatikan, yang sangat servis berkala. Iya. Benar. Setelah keluar inkubator pun masih Iya. bisa tanya jawab gitu ya. Iya, benar. Belum lagi kan suka ada webinar gratis ya. Iya. Wah, ini saya nggak pernah absen, kecuali saya benar-benar nggak bisa ya. Itu pun saya tuh tanggal 18 kemarin. Saya bukannya nggak bisa, saya sudah siap meskipun saya perjalanan dari Surabaya ke Jawa Tengah. Saya sudah bilang sama partner saya, nanti saya mau hidupin ini, saya colokin audio itu kan supaya saya sambil nyetir itu kuping masih dengar gitu kan. Wah, tiba-tiba itu alarm nggak bunyi. Saya sudah sampai Jawa Tengah, ini sudah jam berapa? Ternyata jam 8.45. Waduh. Saya rasanya sakit hati sekali nggak bisa ikut itu. Saya coba join, saya sampai WA Reka tuh ini, saya kenapa kok nggak boleh masuk? Ternyata sudah habis ya, sudah selesai. Aduh, saya waktu itu kecewa banget loh. Padahal tuh gratis ya, tapi saya kayak merasa rugi berat gitu. Tapi memang benar ya, IC Heroes, karena saya juga sering ikut nih webinarnya gitu ya, dan Ibu Agnes ini selalu aktif gitu dalam setiap webinarnya, yang luar biasa Ibu. Berarti boleh nggak Bu? Mungkin ada pesan nih buat mungkin IC Heroes yang di rumah nih yang mungkin masih bimbang nih, aduh join Idea Cloud Inkubator nggak ya, kayak worth it nggak ya? Mungkin ada pesan untuk mereka yang bisa disampaikan sebagai ibu pelaku alumni lah ya dari Idea Cloud Inkubator Batch 1. Iya, bagi teman-teman apalagi yang baru mau mulai buka usaha ya, itu sudah garis keras. Itu sudah, saya sarankan sebaiknya wajib ikut Idea Cloud Incubator ini, karena benar-benar gini loh, kalau kita membayangkan, anggaplah kita memiliki orang tua seorang pengusaha sukses, yaitu Pak Hermanto dan tim ya, dan itu bukan hanya cuman judulnya saja Pak Hermanto, enggak, mereka benar-benar tuh membimbing kita gimana sih runningnya, dimulai dari goal and directionnya untuk kita punya bisnis itu one by one itu dibina gitu loh. Jadi saran saya, kenapa enggak, mumpung masih belum buka usaha, justru sekarang. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki industri, ya kita sudah tahu lah Pak Hermanto bagaimana keberhasilannya. Kenapa kita tidak copy paste saja cara daripada orang yang sudah terbukti sukses seperti itu. Luar biasa. Oke, jadi bagi kalian ya IC Heroes yang masih bingung, ini tuh udah bukti nyata dari alumni Idea Cloud Inkubator ya. Secara nyata datang di sini meyakinkan kalian. Jadi tunggu apa lagi kalau kalian masih bingung? Silakan segera join Idea Cloud Inkubator dan jangan menyesal sebelum terlambat.